Pemirsa, berjumpa kembali dengan kami di Jangan Salah Arah, channel Ahmad Hidayat. Ya, seperti biasa kita akan membahas isu-isu yang penting ya, terutama mengenai kebijakan publik. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang solusi biaya ongkos naik haji murah ya tahun 2023. Ya, kita tahu bahwa kemarin diumumkan tentang rencana kenaikan hingga hampir 2 kali lipat ya, dan tentunya ini adalah kabar buruk bagi masyarakat, terutama para calon jemaah haji ya, karena akan terancam tidak bisa berangkat kalau seandainya benar ongkos haji tersebut dinaikkan. Ini masih menjadi polemik hingga sekarang, masih dalam pembahasan. Ya, tapi bagaimana? Apakah memungkinkan untuk menjadi murah? Ya, sebelum kita diskusikan, kita lihat dulu cuplikan video berikut ini. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama Saiful Mujab mengatakan, biaya perjalanan ibadah haji tahun 2023 sebesar 69 juta rupiah. Namun, nominal tersebut baru berupa usulan. Kini, biaya tersebut masih dalam pembahasan dengan mempertimbangkan kenaikan biaya di Arab Saudi, keberlangsungan pengelolaan keuangan jemaah haji tunggu, serta kemampuan membayar jemaah haji yang berangkat. Nominal 69 juta rupiah tersebut diklaim masih tentatif dan keputusan akhir baru muncul sekitar bulan Februari 2023. Kenaikan biaya perjalanan ibadah haji diklaim bukan untuk menyengsarakan jemaah. Sementara Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Gufran menyebutkan, jemaah haji yang belum berangkat akan menanggung kerugian apabila BPIH tidak dinaikkan. Pasalnya selama ini, biaya haji yang dibayarkan jemaah telah disubsidi oleh pemerintah. Namun penggelontoran subsidi itu kini dinilai telah berlebihan dan memberatkan negara. Maka dari itu, apabila hal itu terus dibiarkan, akan menimbulkan dana BPKH habis nilai manfaatnya karena terforsir untuk menutupi biaya jemaah haji yang telah berangkat. Akibatnya, jemaah haji yang belum berangkat tidak akan mendapatkan nilai manfaat dari pengelolaan dana haji. Sebelumnya KPK mengundang Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dan Kepala BPKH Fadlul Imansyah untuk membicarakan kenaikan dana haji dan perbaikan tata kelolanya pada Jumat 27 Januari 2023. Kemenak sempat mengusulkan BPIH 2023 naik menjadi Rp98.893.000. Dari nominal tersebut, biaya yang dibebankan kepada jemaah haji sebesar 69 juta rupiah, sementara sisanya dibayarkan nilai manfaat dana haji. Ya baik, itulah tadi cuplikan mengenai karena kenaikan biaya haji ya yang menjadi 69 juta, dan ini luar biasa mencengangkan ya. Kita sudah membahasnya berkali-kali, tapi kali ini kita berfokus kepada apakah mungkin ya ada solusi untuk membuat dana haji itu jauh lebih murah, bahkan lebih murah daripada yang sebelum naik gitu ya. Seperti biasa akan berdiskusi dengan Bang Ahmad Hidayat, Bang Badar. Bang Badar menanggapi ini, apa opini Bang Badar, solusi Bang Badar? Silakan Bang. Ya, terima kasih ya Bro Eko. Kita saat ini bicara mengenai solusi. Gimana sih supaya ongkos haji ini murah, terjangkau oleh masyarakat Indonesia ya. Gimanapun juga kalau pemerintah membantu membiayai perjalanan haji dari masyarakatnya, tentunya negara dirasakan hadir oleh masyarakat. Dan ini adalah bagian dari fungsi negara ya, bagaimana masyarakat, warga negara merasakan manfaat adanya institusi yang bernama negara. Nah, ini yang kita harus pikirkan ya. Saya kira kalau kemarin kita mengkritik agak keras, ini dalam rangka supaya negara itu hadir. Nah, sekarang kita ingin negara ini memang memberikan bantuan dalam arti ya dengan jaringan institusinya ya, negara bisa memberikan layanan haji yang prima tanpa disertai dengan biaya yang mahal. Nah, saya kira ini yang kita mau bahas ya, Bro Eko. Dan sebelumnya kita pengen bicara mengenai bagaimana ya dalam public policy ya, haji ini adalah contoh yang baik sebenarnya. Jadi kita pengen pengelolaan dana haji ataupun penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan oleh Kemenak ataupun BPKH itu dilakukan secara profesional dan transparan. Saya kira ini yang diharapkan oleh semua orang ya. Ini ada infografis bagaimana transparansi pengelolaan dana haji. Ya, ini satu hal menjadi yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, dan kita beruntung sekali kita punya infografis yang demikian ya. Di sini kan dilakukan bahwa pengelolaan haji itu dilakukan dengan cara transparan ya,
diaudit oleh BPK. Oke, itu nomor satu. Nomor dua, diinvestasikan dalam instrumen SBSN dengan outstanding 37,9. Ini Juni 2018. Makin ke sini 2019 ya, apalagi saat COVID 2020, 2021, itu ternyata instrumen SBSN itu tidak hanya 38 triliunan, tapi sudah masuk ke dalam 114 triliun. Data per 21 ya. Saya punya datanya nanti, tapi saya kira kita selesaikan slide ini dulu, infografis ini dulu, di mana dalam infografis ini bahwa nilai manfaat jamaah itu sudah diatur dalam Undang-Undang 34 tahun 2014. Hasil investasinya itu dimasukkan melalui virtual account masing-masing jamaah. Juga nilai manfaatnya itu nanti dirasakan oleh orang yang akan berangkat di tahun berjalan itu. Oke. Nah, persoalannya adalah pengelolaan dana haji ini menjadi tidak bijak karena dana kelolaan yang besar 167 triliun itu dikelolanya hanya dimasukkan 70% ke dalam SBSN. Itu yang menurut kita kemarin ongkos haji naik ya, salah satunya karena BPKH itu malas untuk melakukan investasi. Akhirnya imbal hasilnya hanya sedikit ya. Saya kira kita punya paparan, kemarin kita sudah paparan, saya ingin reminder sedikit dari paparan ini bahwa yang dilaporkan kepada kita masyarakat terkait bagaimana tahun 2022 imbal hasil haji ini disampaikan ada sekitar 10,08 triliun. 10 triliun ini ya, itu kalau kita bagi dengan dana kelolaan sekarang 167 itu hanya 6%. Ternyata 6% ini nggak cukup. Kita tuh yang paling bagus tuh 10%. Jadi 16 triliun lah kira-kira kita butuhkan untuk tahun berjalan. Dengan adanya 16 triliun itu jamaah haji kalaupun ada kenaikan, naiknya tidak signifikan. Sama seperti tahun-tahun yang lalu, hanya 0,83% saja. Tetapi saat dinilai manfaat dari dana haji ini menurun, ya akhirnya pemerintah berencana menaikkan sampai 69 juta. Dan saya kira rencana kenaikan itu adalah rencana yang aneh, seolah-olah para pimpinan Kemenak dan BPKH itu tidak memahami bahwa situasi masyarakat kita ini sedang tidak baik-baik saja, sedang sulit. Saya kira itu dulu, Bro Eko ya. Ya baik, kita pernah tidak memberangkatkan haji ya dalam masa pandemi. Apakah itu sementara? Tentunya investasi dari dana haji ini terus berjalan. Bukankah itu akan menjadi terakumulasi dan istilahnya ada kemampuan ya untuk memberikan manfaat pada jemaah haji sehingga bisa tetap begitu. Gimana Bang? Ya, kalau kita dengar penjelasan dari BPKH di tahun haji tahun 2022 ini menarik ya, karena di tahun itu 1 minggu sebelum pelaksanaan ibadah haji, pemerintah Arab Saudi menaikkan biaya masyair. Biaya masyair itu adalah biaya selama jamaah haji bermalam di Mina ya, di Arafah ya, di Mina terutama 4 hari dalam pelaksanaan haji. Nah, itu peningkatannya memang saat itu ya mendadak sekali. Per jamaah haji itu kalau dirupiahkan hampir 22 juta. Ya, jadi jamaah haji harus mengeluarkan ada kenaikan 22 juta kalau enggak tidak berangkat. Nah, ternyata keputusan yang diambil oleh BPKH saat itu adalah tidak mengenakan biaya kepada jamaah haji, walaupun itu biaya itu langsung direct cost yang dikenakan oleh pemerintah Arab, tapi pemerintah menggunakan nilai manfaat yang ada untuk membiayai jamaah tahun 2022. Nah, kemudian sekarang mereka merasa karena kemarin udah kasih biaya besar, maka tidak adil kalau seandainya tahun ini juga diberikan biaya yang sama besarnya. Sehingga ini yang tahun ini harus naik gitu. Nah, pertanyaan dari Kang Eko ini menarik ya. Sebenarnya apa yang diterima oleh jamaah tahun 2022 itu adalah satu hal yang wajar. Kenapa saya bilang wajar? Karena mereka tertunda sudah 2 tahun dan dana jamaah dari 5,3 juta jamaah haji ya yang terdaftar di tabungan haji itu 5,2 jutaan. Itu kan mereka punya, let's say katakanlah kita ikutin apa hitungannya BPK, ada 10 triliun. Berarti 2021 10 triliun ditambah 10 triliun ada 20 triliun dana itu masuk ke dalam BPKH. Saya kira kalau 22 juta per jamaah ya 22 juta per jamaah, katakanlah saat itu hanya 9.000 saja yang berangkat atau katakanlah 10.000. Itu kan angkanya berapa tuh Bro? Hanya sekitar berapa? 2,2 triliun. Artinya kalau kemarin ada 2 tahun ya periode 2020 2021 nggak berangkat, itu kan dana yang sebetulnya bisa kompensasi ya, karena tidak digunakan kompensasi untuk memberangkatkan yang tahun 2022 kemarin. Jadi sebetulnya nggak ada neraca yang berubah gitu loh. Keuangan BPKH baik-baik saja ya, saya kira ini juga sudah diakui likuiditasnya baik-baik saja. Cuman mereka mengkhawatirkan di tahun 2027 karena di tahun itu ada 2 kali musim haji. Nah, mereka khawatir nilai manfaatnya tidak mencukupi untuk membiayai 2 kali tahun haji disebabkan ya nilai manfaat
tahun 2023 udah dipakai gede, 2024 nanti juga dipakai gede, pas 2027 2 kali itu nilai manfaatnya jadi tidak ada. Itu kan yang kita perdebatkan ya dari penjelasan BPKH. Nah, menurut saya ini harus ada langkah terobosan dari BPKH. Pertama, tolong deh BPKH dengar, ya Anda ini Badan Pengelola Keuangan Haji, dengarlah apa yang kami sampaikan, di mana Anda menempatkan investasi terbesar 70% itu atau sekitar 114 triliun itu di investasi SBSN, surat berharga syariah nasional, itu salah tempat. Kenapa saya katakan salah tempat? Karena returnnya kecil. Kenapa Anda mau berinvestasi di return yang kecil? Mungkin Anda didesak oleh Kementerian Keuangan atau oleh pemerintah agar menginvestasikan di situ karena negara butuh uang. Tetapi yang jadi persoalan adalah jamaah haji yang sudah memberikan uangnya untuk pembangunan, tapi di saat mereka mau berangkat, mereka masih diperah dengan membiayai yang sangat mahal. Saya kira itu tidak fair. Makanya di kesempatan kali ini ya, karena kita sudah mengkritik habis kemarin BPKH, kita menawarkan solusi. Apa solusi yang bisa dilakukan oleh BPKH? Satu, jangan letakkan investasi terbesar Anda pada return yang kecil. Ya, Anda harus punya target berapa return nilai manfaat yang Anda ingin targetkan tahun ini. Misalkan Anda butuh 16 triliun, mari kita targetkan 16 triliun. 16 triliun itu berarti 10% saja, nggak banyak dari dana kelola. Berarti bagaimana Anda berpikir dengan cara kreatif mencari 16 triliun dengan berinvestasi, karena di dalam undang-undang, dalam peraturan pemerintahnya juga disebutkan bahwa mereka bisa melakukan investasi tidak hanya ke SBSN sebenarnya, tetapi bisa ke investasi langsung, bisa juga investasi lainnya. Nah, saya ingin kupas satu persatu ya. Kalau BPKH ingin ya kinerjanya dilihat bahkan memberikan manfaat buat jamaah haji, maka mereka harus melakukan langkah-langkah ini. Satu, ya mulailah mereka melakukan investasi langsung. Foreign direct investment, mereka bisa meniru apa yang dilakukan oleh Malaysia. Malaysia ya membeli tanah di Saudi dekat Mekah, Masjidil Haram dan dekat Masjid Nabawi. Kemudian mereka membangun hotel kelas bagus, tidak ecek-ecek, menggunakan dana kelolaan itu, membangun bintang 4 ya kan, bintang 5 kalau perlu. Kemudian mereka mengoperasionalkan untuk kepentingan jamaah. Kalau di saat musim haji, mereka menerima jamaah haji itu menginap di situ. Jadi hotel yang dibangun itu jangan hotel kecil. Karena jumlah jamaah haji tiap tahun kalau normal ya 200.000 orang, maka setidaknya investasi apartemen atau akomodasi atau hotel itu bisa mencakup 100.000 orang, hampir 50%-nya. Dengan begitu, operasional haji nanti semakin berkurang karena itu hotelnya punya kita sendiri, punya bangsa Indonesia sendiri. Yang kedua, sehari-hari kalau tidak digunakan untuk haji kan bisa dipakai untuk umroh. Umroh dari segala macam jamaah dan jumlahnya sekarang terus naik. Ada return di situ. Dan Anda bayangkan kalau investasi di properti, ya Anda bisa mendapatkan 16-20% di tahun. Itu solusi yang kedua. Bagaimana BPKH itu pintar melakukan kerjasama dengan Bank Indonesia. Saya dengar komponen terbesar dalam biaya haji ini adalah apa? Biaya kurs. Karena kita harus memegang USD, dolar, dan juga real. Nah ini kan harus ada kerjasama. Dibuatlah BPKH, Kementerian Agama, dengan Bank Indonesia berembuk mencari angka win-win solution. Apakah perlu hedge fund, lindung nilai dari kurs, supaya kursnya stabil saat berangkat di tanggal let's say sebulan atau 15 hari sebelum pelaksanaan haji, kursnya disepakati sekian. Jadi kursnya terjaga. Yang berikutnya kerjasama dengan maskapai. Ya, maskapai ini bisa MOU karena sesama negara kan, BUMN, atau kemudian BPKH berinisiatif misalkan dia membeli kepemilikan salah satu maskapai. Dengan dibeli salah satu maskapai itu artinya nanti itu biaya penerbangan, baik itu nanti umroh ataupun nanti haji, di situ ada nilai manfaat, ada return investment yang dikembalikan dan itu cukup menguntungkan. Saya kira masih banyak cara-cara dan kalau orang-orang keuangan itu pintar, selama itu berprinsip syariah, ya adil dan penuh dengan kehati-hatian, saya kira return yang semaksimal mungkin itu perlu kita harapkan dari BPKH. Saya kira itu ya bro, solusi-solusi yang kita bisa sarankan buat Badan Pengelola Keuangan Haji agar return haji ini semakin hari semakin baik. Demikian bro. Ya, bagaimana dengan investasi di sektor-sektor yang seperti CPO dan sebagainya? Nikel barangkali? Juga pilihan ya, betul bro, itu pilihan yang bagus ya, berinvestasi di sektor sawit. Di sektor tambang dalam hal ini adalah batu bara dan nikel, hilirisasi. Menurut saya bisa nggak dana haji diinvestasikan ke situ? Bisa, selama itu prinsipnya syariah, bagi hasil, berhati-hati dan memberikan nilai kemanfaatan kepada jamaah bisa. Dan mereka lagi tinggi nih harganya, ada windfall.
Nah, dan itu dilakukan di Malaysia juga. Tabungan haji Malaysia itu berinvestasi di sekian hektar kebun sawit. Dan itu dimiliki terang-terangan, ada transparansinya bahwa ini kebun sawit ini menggunakan dana haji dan manfaatnya sekian dan dikembalikan lagi kepada jamaah. Saya kira itu bisa dilakukan juga, Bro Eko. Demikian. Oke, baik. Terima kasih. Saya kira cukup jelas ya. Masih banyak solusi-solusi untuk membuat biaya haji ini murah. Karena negara prinsipnya harus bisa memudahkan, harus punya target yang ideal, yaitu bisa memberangkatkan haji sebanyak-banyaknya. Harusnya seperti itu ya Bang ya. Sehingga orang tidak perlu menunggu lama, kemudian orang bisa dengan mudah afford ya, membiayai begitu. Tentunya harus punya target seperti itu, bukan hanya sekedar menjalankan perintah gitu ya. Tidak ada keinginan untuk bisa mengelola dengan baik dan menciptakan kemudahan-kemudahan. Ya, itu saja, semoga didengar oleh pemangku kebijakan. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih atas pencerahannya Bang Makmur. Kita berjumpa lagi di topik yang akan datang. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.